Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan Ustazah Hidarni di hari Sabtu 13 Maret 2021. Pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah materi terpadu PKN tentang kewajiban anak di rumah. Ya, Ibu ulangi ya, materi terpadu PKN tentang kewajiban anak di rumah. Nah, sekarang kita langsung masuk pada materi inti. Berbicara tentang kewajiban, maka yang perlu anaknya ibu ketahui sebelum masuk ke materi ini adalah apa yang dimaksud dengan kewajiban. Ya, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ya, maka dari itu ibu akan memberikan sedikit pengertian tentang kewajiban. Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, ya. Di rumah, anak memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan oleh anak di rumah itu? Nanti ibu akan jelaskan. Dan mengapa anak-anak harus melaksanakan kewajibannya di rumah dengan sangat baik agar kehidupan keluarga berjalan dengan tertib. Ya, agar kehidupan keluarga anaknya ibu berjalan dengan tertib, ya. Jika semua warga rumah atau semua anggota keluarga tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka akan timbul kegaduhan di dalam rumah anak-anakku. Mengapa? Karena setiap anak atau setiap anggota keluarga tidak melaksanakan kewajibannya dengan sangat baik, ya. Apa saja kewajiban anak di rumah, ya? Yang pertama, ibu akan membahas yang pertama adalah kewajiban belajar, ya. Sekarang kan kita masih belajar di rumah ya, karena masih ada pandemi COVID-19, maka anak-anakku harus belajar di rumah. Kenapa harus belajar di rumah? Karena kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap stay di rumah, ya. Oleh karena itu, di rumah harus tetap belajar, harus tetap mengerjakan tugas, harus tetap rajin membaca buku dan melaksanakan tugas pembelajaran dengan baik, ya. Kemudian, yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Ya, kewajiban membantu orang tua. Entah itu melaksanakan pekerjaan rumah, misalnya membantu ibu menyapu, membantu ibu mencuci piring, membantu ibu membersihkan kamar tidur anaknya ibu, ataupun membantu ayah misalnya mencuci mobil, ataupun misalnya membantu pekerjaan ayah dan lain-lain, ya. Seperti itu yang dimaksud dengan kewajiban dan contohnya, ya. Setelah itu, kewajiban belajar, ya. Kewajiban belajar ini adalah kewajiban anakku yang pertama, yaitu kewajiban belajar, ya. Setiap anak memiliki kewajiban untuk belajar ketika di rumah dan memiliki hak untuk didampingi orang tua saat belajar di rumah, ya. Jadi anak-anakku, kalau di rumah jangan belajar sendiri. Nanti ada pertanyaan, ada soal yang anak-anakku tidak pahami dan tidak mengerti, maka itu wajib hukumnya untuk bertanya kepada orang tua, ya. Nah, disinilah peran ayah ataupun peran ibu untuk membagi waktu dalam mendampingi anak-anaknya saat belajar di rumah, ya. Di sini ada gambar Susan,
yang didampingi oleh ibunya belajar, ya. Susan rajin belajar. Setelah pulang sekolah, ia memeriksa kembali buku catatannya. Ternyata ada tugas rumah yang harus dikerjakan. Nah, di sini Susan belajar didampingi dengan ibu, ya. Didampingi dengan ibu. Setelah itu, setelah mendengar penjelasan Ustazah tadi, maka tibalah saatnya untuk ibu memberikan penugasan materi terpadu PKN, ya. Tugas yang pertama adalah 1. Buatlah video dan ceritakan bentuk kewajiban belajar yang kalian lakukan di rumah seperti apa, ya. Misalnya belajar mengerjakan tugas, atau belajar ini, atau belajar itu, ya, atau belajar mengaji, atau belajar murojaah. Itu boleh semua, ya. Kemudian yang kedua, ya, kirimlah video anak-anaknya ibu melalui WA Ustazah, ya. Batas akhirnya mulai jam 10 sampai dengan jam 9 malam, ya. Jam 9 malam. Jika orang tuanya baru pulang malam, berarti ibu beri waktu agak longgar sampai jam 9 malam, ya. Selamat belajar anak hebat, ya. Sampai di sini dulu. Semangat selalu, ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.